Kalau hidup kita nggak berubah, itu berarti karena pikiran kita nggak berubah. Kita buka dulu dah Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sering dengan seperti ini, ayat ini, jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Gini, kita tidak akan pernah bisa, saya katakan tidak akan pernah bisa membedakan mana kehendak Allah atau bukannya. Kalau kita tidak pernah berubah otaknya, pikirannya. Gak akan bisa. Kenapa minggu lalu saya bicara Roh Kudus, 2 minggu lah itu saya bicara Roh Kudus, dan saya bicara terakhir saya katakan kalau pikiran kita pikiran kedagingan, kita bisa lihat dari buah kehidupan kita seperti apa. Nah, buah kehidupan kita adalah kita bisa menilai kalau hidup kita nggak berubah berarti pikiran kita daging. Karena pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang namanya kehidupan adalah sifatnya adalah semuanya mengalami pertumbuhan, tidak mengalami stagnasi atau diam di tempat, tidak mengalami perbaikan, tidak mengalami pertumbuhan. Itu namanya kematian. Tetapi yang namanya kehidupan adalah sesuatu sifatnya adalah selalu bertumbuh, sifatnya adalah selalu berkembang. Dan ada selalu namanya damai sejahtera. Tetapi kalau itu enggak ada, berarti pikiran kita lah daging. Nah, oleh karena itu makanya firman katakan, jangan menjadi serupa, tapi berubah supaya kamu tahu kehendak Allah. Ketika kita tahu kehendak Allah, kita pasti akan mendapatkan kehidupan. Itu pasti nggak mungkin enggak. Tapi problemnya kita nggak mengerti dan tidak mencoba belajar untuk menggali diri kita sendiri. Itu pikiran kita, otak kita mana yang salah-salahnya. Dan mencoba untuk berusaha untuk merubahnya. Bagi saya begini, nasib manusia itu yang tentukan adalah manusianya sendiri. Jangan berkatakan nasib gue jelek. Makanya kemarin saya katakan saya gak percaya namanya hoki. Yang saya percaya karena gak ada perkataan hoki di Alkitab. Yang adalah apa yang kita tabur kita tuai. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, waktu dulu itu akan kita tuai sekarang. Nah ini saya dapat pengertian begini. Saya coba bahas dikit aja. Kita punya, misalnya ada satu pohon mangga. Pohon mangga itu maksimal berapa buah sih? Kira-kira satu pohon berapa buah? 50, 100? Anggaplah 100. Udah banyak gak? Pas lagi panen. 100 banyak gak? Udahlah kita lebihin 200. Mungkin gak sampai 1000 satu pohon? Gak mungkin. Segede apa itu 1000 satu pohon bisa nih, nggak mungkin. Maksimal anggaplah 200. Mungkin nggak 10.000? Udah nggak mungkin. Artinya semua tuh ada keterbatasan, ya kan? Kalau kita mau nanam, misal anggaplah satu pohon itu 200. Kita pengen dapat 1000 buah, jadi nanam berapa? 5. Kalau kita nanam pengen dapat 10.000 buah, nanam berapa? 50 pohon. Bisa nggak kalau kita cuma nanam satu, pengen dapat 1.000 atau 10.000? Hah? Bisa nggak? Satu pohon aja gue pengen dapat 10.000. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Itulah kenapa firman katakan, lu nabur sedikit, lu nanam sedikit, lu nuai sedikit. Lu nanam banyak, lu nuainya banyak.
Jadi jangan ngarepin dapat nanamnya cuma 1, lu mau dapat 10.000. Mikir gitu loh. Makanya ketika saya baca, saya ngerti film itu benar. Lu mau dapat 10.000 buah, ya lu mesti punya 50 pohon. Nah lu cuma punya 1, lu pengen dapat 10.000, mikir gitu loh. Jadi kalau kita mau dapat nuai yang banyak, ya lu mesti nanami banyak. Kalau lu nggak nanam mana bisa dapat buah sih? Nah ketika saya baca itu logis gitu loh. Karena itu firman katakan di Kejadian, selama masih bumi ada, itu hukum tabur dan tuai itu selalu ada. Artinya apa? Ketika kita nabur sedikit, kita akan nuai sedikit. Kalau kita nabur banyak, nanam banyak, nuainya banyak. Enggak nabur, enggak nanam, ya enggak ada. Anggap enggak? Kalau enggak nanam, ya enggak dapat buah. Jadi mikir gitu loh, gue pengen diberkatin. Emang lu nanam apa? Kalau enggak nanam ya enggak bisa. Nah itu cara berpikir. Jadi gini, hidup kita, apapun hidup kita, tergantung pikiran kita. Kalau kita nggak berpikir seperti yang firman katakan, hidup kita tidak akan persis atau mengalami seperti yang firman Allah katakan. Enggak akan. Makanya firman katakan berubahlah. Jadi jangan sama serupa. Serupa begini, namanya serupa tuh sama, satu rupa. Jadi satu jenis. Serupa. Yang dimana ya dia ngomong A, ya saya A. Dunia takut, saya takut. Dunia masalah COVID, mereka pada takut, ya saya takut juga. Kalau dunia lagi goncang, ya saya ikut goncang juga. Itu namanya serupa, sama persis. Jadi benar-benar persis gitu loh. Jadi apapun yang terjadi yang sesuai, yang sifat, karakter atau kejadian di dalam dunia itu, ya kita mencontoh persis sama, serupa gitu loh. Kalau mereka takut, saya takut. Kalau mereka bingung, ya saya bingung gitu loh. Kalau mereka begini, ya semua begini. Kalau mereka pakai bajunya kayak begitu, ya saya ikutin bajunya gitu. Kalau mereka sikapnya gitu, ya saya sama ikutin gitu loh. Jadi semua apapun yang ada dalam dunia itu sama. Serupa. Kalau mereka marah-marah, kalau lagi ini marah-marah, ngamuk kayak begitu, ya saya sama. Persis sama, itu namanya arti serupa. Gak ada bedanya. Nah kalau gak ada bedanya, ya itu berarti sama aja kamu gak kenal. Kita gak kenal Tuhan. Kalau mereka takut di COVID, kita pun takut di COVID. Berarti kita serupa, sama persis dengan dunia. Yang saya maksud bukan berarti kita seenaknya. Tetapi kalau kita hidup dikuasai dengan ketakutan. Wah ntar lu gimana lu, ntar kalau ngumpul banyak ke gereja ntar kena. Tapi kalau ke mall berani gitu loh. Tapi kalau ke gereja berani. Emang mall gak rame, gak banyak. Tetapi kalau ke gereja, jangan kalau kita ada di ruangan tertutup. Emang di sono di mall gak ada ruangan tertutup? Apakah kita gak berhubungan dengan orang lain? Ya tapi kan beda dong kalau, ya sudahlah. Kalau imanmu mengatakan seperti itu, ya sudah. Tapi apa bedanya dengan orang dunia? Makanya kemarin saya katakan, kenapa orang di masjid begitu ramai sekali? Tapi kita di gereja pada ketakutan, tidak mau buka gerejanya. Karena penuh dengan ketakutan. Tetapi kita menganggap bahwa kita adalah orang beragama, orang percaya sama Tuhan. Tapi kelakuannya tidak percaya sama Tuhan. Nah itu apa ya? Menjadi sama dengan dunia. Serupa sama dengan dunia. Apapun yang dunia katakan. Ketakutan, kebingungan, kekhawatiran. Apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita ngikutin jadi sama. Kalau kita mengatakan dagang lagi sepi. Semuanya lagi sepi. Kita mengatakan emang lagi sepi. Akhirnya apa? Kita menjadi serupa. Segambar dengan
dunia. Jadinya sepi. Nah, dulu saya pernah ngalamin, saya katakan ini saya terimbas. Itu saya salah. Akhirnya saya berubah, saya patahin ngomongan begitu. Saya katakan dalam nama Yesus, nggak ada hubungan. Apapun yang ada dalam kejadian di pandemi ini tidak akan ada hubungannya dengan hidup saya, dengan bisnis saya. Semuanya nggak ada hubungan. Akhirnya apa? Saya bisa jual ke rumah. Tahun lalu saya jual rumah banyak. Tahun ini saya juga beberapa rumah, tinggal sisa 1. Artinya apa? Kalau saya ngikutin apa yang ada di dalam dunia, terjadilah persis apa yang saya percayai. Nah, ini problemnya kita banyak orang Kristen nggak ngerti dan hidup di dalam yang namanya menjadi serupa sama dengan dunia. Mereka bilang sepi, saya ikut juga sepi. Si Andrew Womack dia cerita, di tahun 2008-2009 itu Amerika parah resesi ekonomi seluruh dunia. Gara-gara Amerika seluruh resesi dunia. Tapi Tuhan ngomong sama saya, jangan berpikir, atau ngomong sama si Andrew-nya, jangan berpikir atau membatasi Tuhan. Tapi justru katanya, setelah dia ngerti, disadarin sama Tuhan, dia berubah. Dalam tahun 2008-2009, dia itu ratusan juta. Dia bangun gedung ini, bangun kampus. Padahal mereka lagi pada susah, justru dia kelimpahan. Ratusan juta. Itu ngalir untuk bangun gedung, kampus lah segala macam. Itu kalau orang punya otaknya beda. Makanya kemarin saya katakan, kalau hidupmu masih susah, itu berarti pikiranmu adalah pikiran daging. Simple, itulah kesimpulannya. Nah, yang saya maksud hari ini, kemarin seperti yang saya nusuk, tujuannya apa? Saat ini saya ingin kita semua sadar, kita harus berubah. Pikiran kita harus diubah. Jangan menjadi sama seperti dunia. Apa yang dunia katakan, apapun yang dunia terjadi, jangan ngikutin. Kenapa? Karena kita ini anak Allah, anak yang hidup dengan kasih karunia Allah. Bukan karena hidup, karena apa dengan perbuatan kita di dalam dunia atau yang terjadi dalam dunia. Tetapi kita harus tahu posisi kita di dalam Tuhan itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu posisi kita dalam Tuhan seperti apa, kita akan terombang-ambing dengan kondisi ekonomi. Dengan kondisi masalah dalam hidup kita. 5 aspek itu. Kalau nggak pernah kita belajar, berusaha yang namanya mengatur, memperbaharui, menggantikan. Arti kata baru, arti itu diganti baru. Jadi yang lama udah nggak ada. Kalau bahasa Inggris coba, bahasa Inggris ini. And do not comfort. Coba, Mima. Do not be conform to this world, but be transformed by, by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Jadi jangan conform itu berarti kayak orang tuh bukan konformasi, berubah. Jadi kalau film dulu robot apa? Waktu masih kecil Ki? Transformer. Ya, seperti Transformer lah. Tiba-tiba dia berubah dari mobil jadi robot. Gitu loh. Nah itu berubah. Jadi berubah total, jadi dari berubah bentuk. Nah itu namanya transformasinya, itu adalah kita berubah bentuk gitu loh. Jadi bukan pakai yang lama, tapi benar-benar total pakai yang baru gitu loh. Nggak ada lagi yang lama. Nah ini yang baru bisa membuat kita itu mengalami perubahan. Jadi kalau cuma masih pakai yang lama tapi nggak mau berubah otak kita, cara berpikir kita, ya nggak akan berubah hidup kita. Nah ini yang kita harus ngerti. Kita harus memperbaharui
And but be transformed by renewing. Renewing itu yang merubah, menjadikan baru pikiran kita. Selama pikiran kita enggak dirubah dan dirubah. Yang lama digantiin kemudian jadi baru. Kita tidak akan pernah tahu kehendak Tuhan. Tidak akan pernah. Itulah kenapa hidup kita enggak berubah. Karena di sininya nggak berubah. Dari bertahun-tahun yang lalu sama ya sampai sekarang nih hari ini nggak mengalami perubahan. Apakah Tuhan yang salah? Nggak peduli itu mau pendeta, hamba Tuhan udah ngelayani 10 tahun, 20 tahun, udah pelayanan kemana-mana, nggak peduli. Selama pikirannya nggak pernah berubah, orang kan khotbah kan bisa aja ngomongnya benar. Makanya selalu saya katakan, semua dilihat dari buahnya. Buah kehidupan, gembala, pendeta, semua itu dilihat di luarnya, di luar gereja. Keseharian itu kayak apa? 5 aspek hidup dalam hidup kita ini, semuanya bagus gak gitu loh. Kalau jelek itu berarti gak benar. Berarti ada yang tidak benar di dalam pikirannya yang membuat orang itu tidak mengalami perubahan. Dari 5 aspek ini ada yang jelek. Nah yang saya maksud begini loh. Saya sekarang lebih banyak dengerin si Andrew. Setiap kali saya dengerin, saya langsung yes benar. Itu saya langsung ngertiin, oh gue mesti berubah. Oke gue mesti berubah. Jadi otak saya yang tadi berpikir begini atau pengertian yang saya belum dapat, saya berubah. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi hidup saya. Jadi ketika saya dengerin, saya renungin. Oke, gue ada yang salah. Oh oke, seharusnya gue begini. Saya gak salah tapi belum ngerti. Oke gue mesti begini. Nah itu saya merenew. Merubah yang lama jadi baru, Jadi nah sebab apa ya? Selama hidup kita pikiran kita enggak berubah, demikian hidup kita tidak akan pernah berubah sampai mati. Kamu akan susah. Tidak pernah berubah. Saya udah ngelihat orang-orang kayak gitu. Makanya saya melihat bahwa ini sangat penting sekali. Itulah saya memikirkan tuh anak saya adalah itu. Cara berpikirnya. Puji Tuhan anak saya laki-laki semuanya. Kenapa istilahnya mereka harus sekolah yang lumayan tinggi? Tujuannya apa? Supaya pikiran mereka lebih tinggi. Kamu main dengan orang yang pikirannya pendek, hidupmu akan pendek. Kamu main dengan orang-orang yang suka ngeluh, yang hidupnya gagal, kamu akan jadi orang gagal. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang punya tingkatan yang tinggi, yang cara berpikir bagus dan positif, kamu akan berhasil. Karena itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi itu membuat kamu rusak dan tidak baik. Karena pikiranlah yang akan menentukan jalan hidup kita. Firman-Nya di Amsal. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati kepada terhadapmu. Orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Jadi orang yang melihat dirinya seperti apa, demikianlah hidupnya. Dia ngelihat dirinya sendiri secara secara fisik, secara pendidikan, secara
siapa dirinya, demikianlah ia. Tapi kalau dia melihat, memikirkan dirinya seperti firman katakan, seperti Allah katakan, seperti di dalam siapa saya di dalam Tuhan. Bukan siapa diri saya sekarang, tetapi siapa diri saya di dalam Tuhan. Orang itu akan sama persis seperti firman Allah katakan. Apa saja yang dipegangnya, itu berhasil. Hidupnya bahagia. Sangat sedikit sekali orang Kristen yang bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam 5 aspek hidup itu. Banyak timpang. Orang mungkin pikir saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi hidupnya susah. Wah, saya sungguh mencintai Tuhan. Tapi faktanya pas-pasan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, tapi kita jangan memandang harta. Oh ya, jangan memandang harta. Memang kita tidak boleh memandang harta. Tapi kalau hidupmu susah, jadi batu sandungan atau jadi berkat? Dipermalukan, dianggap rendah, atau kamu dianggap dihormatin? Saya ingat sekali mama saya selalu ngomong, lu miskin, lu gak dihargain. Lu gak punya apa-apa, lu gak dihargain. Karena dulu saya gak dihargain sama adik papa saya. Istilah masuk mie-nya saya. Karena saya miskin waktu itu papa mama saya. Gak dihargain. Dari mama saya, keluarga mama saya gak ada yang hargain. Miskin. Itu fakta. Wah, tapi kita orang Kristen, benar kita orang Kristen gak boleh bersikap seperti itu. Tapi orang dunia ngelihat kita. Jangankan orang dunia, orang Kristen aja ngelihat kita. Kalau saya hamba Tuhan yang kere, yang susah, mereka kan rendahin saya. Menganggap saya mesti dibelas kasihanin. Saya gak mau kayak begitu. Saya ingat Tuhan ngomong. Sekitar 2005, 2006, 2007 lah. Kurang lebih sekitar awal-awal. Tuhan ngomong sama saya begini. Kamu harus lebih diberkati dari jemaatmu. Dulu saya gak ngerti. Kamu harus lebih diberkati daripada jemaatmu. Wih, tuntutannya tinggi banget. Nah iya. Karena saya tidak mau ada satu orang pun bisa ngontrol saya. Atau saya bertanggung jawab dengan orang itu. Semua yang saya istilahnya. Harta benda yang saya punya. Tidak ada satu pun yang dikasih oleh manusia. Ya, tidak ada satu pun saya dikasih. Nih Pak Rudi nih berkat buat Bapak. Mobil, motor atau yang lain nih dikasih. Tidak ada satupun. Saya keluar dari mama saya ketika mama papa saya meninggal, ketika saya menikah dan papa mama saya meninggal, tidak sepeser pun saya terima dari harta warisan orang tua. Semua saya mengalami perubahan. Karena otak saya berubah, hidup saya berubah. Cara berpikirmu gak berubah, hidupmu tidak akan pernah berubah. Tidak akan. Nasibmu yang menentukan bukan Tuhan. Nasibmu yang menentukan adalah dirimu sendiri. Berusahalah untuk memperbaharui, menggantikan pikiran lamamu menjadi pikiran yang baru. Sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia ngomong apa jangan ikutin, jangan samain. Megang ini takut, ini takut. Ntar ngumpul sedikit takut, ini sedikit takut. Lu percaya sama Tuhan atau percaya sama siapa sih?
Kita tidak boleh ada namanya ketakutan. Kita tidak boleh ada sesuatu yang menguasai diri kita. Setan atau apapun yang mencoba bisa menguasai diri kita. Seharusnya kita harus free dari segala hal yang jahat di dalam dunia ini. Gini loh, kalian tahu misal kamu punya orang tua model kayak begini. Gak setia sama Tuhan, mentingin kerjaan, mentingin dagangan. Lihat dong hasil orang tuamu kayak apa. Hidupnya kayak gimana orang tuamu. Lihat kesalahan mereka bukan untuk ngakimin tapi belajar. Oh mereka salahnya begini. Oh cara berpikirnya mereka begini. Firman ngomong apa cara berpikirnya. Mereka gak ngikutin. Oh ya udah berarti gue gak boleh kayak gitu. Itu yang saya lakukan ketika saya melihat orang tua saya gimana, cara mendidiknya, hidupnya seperti apa. Pak ini gini loh, orang yang saya nggak tahu deh, yang namanya sembako, yang istilah jualan sembako, itu benar-benar otaknya cuma duit. Yang saya tahu ya, papa mama saya tuh otaknya duit, duit dan duit. Jadi kekhawatiran, ketakutan begitu kuat sekali orang yang ya papa mama saya gitu ya. Jadi nggak kemana-mana, pokoknya cuma hanya toko rumah, toko rumah, toko rumah. Nggak ada istilah ke mall. Nggak ada istilah makan-makan. Nggak ada, makan cuma setahun sekali. Ketika apa kenaikan kelas. Oh pada naik kelas yaudah kita makan-makan. Itu doang. Ya saya ingat gitu, gue nggak mau kayak begitu. Kerja gila-gilaan, kerja kelas. Hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Gue gak mau kayak begitu. Gue mau free. Gue mau pakai duit gue pengen nikmatin duit gue mau kemana-mana. Pokoknya gue bisa diberkati oleh Tuhan, tapi gue gak mau seperti di mereka. Saya punya pikiran gitu, Allah menghargai saya. Karena itu sesuai dengan firman-Nya. Dan saya nikmatin. Bagaimana orang tua saya cara mendidik anaknya seperti apa? Semuanya disediain bla bla segala macam. Saya melihat di akhir tuanya orang tua saya susah. Saya nggak kayak gitu, saya nggak mau. Saya nabur dari masa muda saya. Saya didik anak saya yang benar. Supaya di hari tua saya akan hidup enak. Ini sekarang saya berasa saya sudah pensiun. Yang saya maksud sekarang saya berasa saya lagi nikmatin hidup. Saya berdoa misi saya sekarang seolah-olah saya udah kayak orang tuh udah free dalam hal keuangan. Saya ingin cara berpikir saya bahwa semua segala sesuatu Allah itu sudah memberkati saya. Jadi Allah sudah menyediakan hidup saya. Saya aman, saya nyaman, saya free. Saya percaya saya cuma jaga diri saya. Pikiran saya sesuai dengan firman Tuhan. Hidup saya pasti bahagia. Titik. Enggak ada ketakutan dalam diri saya. Istri saya apalagi lah. Enggak ada istilah ketakutan gitu. Saya pernah takut, dia enggak pernah takut. Dia bilang gue percaya sama Tuhan. Jadi kalau kita free, hidupnya free adalah hidup yang sesuai dengan firman. Saya ingin nikmatin hidup ini sesuai dengan apa yang Allah katakan. Kenapa? Karena itu yang memang paling enak. Hidup yang paling enak adalah hidup sesuai firman. Itu udah paling enak. Nah itu cuma hanya kita harus merubah pikiran kita. Karena segala sesuatu yang Tuhan sediakan itu semua terjadi kalau pikiran kita sesuai dengan firman. Kalau pikiran kita nggak sesuai dengan firman, kita tidak akan ngalamin apapun yang Tuhan sudah sediakan. Nggak akan alamin. Karena itu berusahalah tiap pagi. Carilah Tuhan, dengerin misalnya di YouTube khotbah. Tapi khotbah yang benar ya, bukan khotbah yang selalu diajarkan meminta-minta. Tetapi carilah khotbah yang diajarkan bagaimana posisimu sebagai anak Allah itu seperti apa. Bukan khotbah yang selalu meminta, hanya berdoa, meminta, berdoa. Soalnya begini, banyak orang Kristen itu nggak ngerti cara kerjanya Tuhan. Jadi mereka cuma hanya bisa doa, berpengharapan,
Tapi harapannya itu kosong. Maksudnya begini. Jalan Tuhan ke sana kalau nemu jawaban. Jalan Allah tuh ke sono. Jawaban tuh di sono. Tapi itu orang dia berdoa tapi jalannya ke sono. Jalan ke sono terus. Ketemu enggak? Ketemu enggak? Enggak bakal ketemu. Jawaban Tuhan di sono, orangnya ke sono. Itu yang namanya pengharapan sia-sia. Bertahun-tahun enggak dapat jawaban. Nah ini yang selalu diajarkan sama banyak pendeta. Ya kita harus tetap berharap, kita harus tetap percaya. Betul, kelihatannya betul. Tapi kalau secara pribadi itu orang yang mesti tanya sama Tuhan, nih gimana cara kerjanya Tuhan. Ini boleh atau enggak, ini gimana jawabannya. Ini jalannya kayak apa gitu loh. Lah kalau dia enggak mau tahu, dia cuma hanya jalan aja. Oh ada kerjaan nih, oh ada bisnis gini, jalan aja. Padahal bilang berkat tuh di sono. Tapi kita, wah ini dikasih nih, oh ya gue jalan pergi. Ngikutin apapun jadi aliran yang ada gitu loh. Bukan ngikutin aliran Tuhan. Terus berharap Tuhan berkati saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, melakukan ini. Nah, itu berarti kita ngandalin diri kita sendiri karena saya sudah melayani, saya sudah melakukan itu. Itu berarti kita mengatakan Tuhan saya sudah berjasa. Tuhan gak butuh jasa kita. Tuhan sudah sediakan semua, lu tinggal ngambil. Bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Itu yang seharusnya kita usahakan. Carilah Tuhan, carilah cara kerja Tuhan. Ubah pola pikir. Kalau enggak coba cari tahu dan mencoba berubah dan berubah, hidupmu tidak akan pernah berubah. Roh Kudus ada di dalam dirimu, tapi Roh Kudusnya itu tidak bisa bergerak karena engkau gencet. Kenapa? Karena engkau punya pertimbangan sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan. Selama jalan kita enggak pernah kita bertanya sama Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan ngelurusin ketika kita salah. Itu yang seharusnya kita sadar. Ingat, ya sekali lagi saya ngomong. Nasibmu bukan tergantung Tuhan. Tergantung siapa? Diri sendiri. Karena rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik dan terbagus. Tapi tidak semua rancangan Tuhan itu bisa terjadi. Loh rancanganmu Tuhan itu seharusnya terjadi dalam hidup kita. Saul contohnya. Rancangan Tuhan dia akan menjadi seorang raja dan keturunannya. Untuk selama-lamanya. Tapi dia gagal. Rancangan itu dicabut. Diberikan kepada Daud. Yang lebih baik hatinya. Jadi rancangan Tuhan ini buat kita semua nih. Yang baik-baik. Enggak semuanya kalian dapat. Rancangan Tuhan semuanya adalah baik. Damai sejahtera. Kita diperkaya. Kita sehat. Keluarga baik. Enggak ada yang namanya ngelawan. Enggak ada yang memberontak. Sehat semuanya. Enggak ada yang namanya stres. Kepikiran. Ketakutan. Mungkin 4 hal kamu bagus. Tetapi jiwa kamu jelek. Jiwa kamu penuh dengan kekuatan dan ketakutan. Sama aja bohong. Ngapain hidup punya duit 100 juta. Tapi hidupnya cuma takut mulu. Ntar gimana. Otaknya stres aja. Mau ngapain hidup kayak begitu? Lima aspek itu seharusnya free. Kalau 5 aspek ini ada firman-Nya. Pertama aspek kerohanian atau kejiwaan. Kedua aspek keluarga. Ketiga aspek kesehatan. Keempat aspek pekerjaan. Kelima aspek keuangan.
5 semua ada firman. Cara berpikirnya ada di firman Tuhan. Istrinya ada, otaknya ada firman Tuhan. Semua 5-5-nya ada. Itu bahagia. Selama 5 itu tidak ada firman, hidupmu akan susah. Yang saya maksud tadi firman, berubahlah. Supaya bagaimana engkau berpikir, demikianlah engkau. Jadi kalau kita berpikirnya sesuai firman Tuhan, maka demikianlah firman Tuhan akan menguasai diri kita. Dan hidup kita akan bahagia. Karena janjinya firman Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, kau akan kebahagiaanmu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti alirannya. Dan tidak pernah kering. Jadi kebahagiaan itu akan diperoleh bagi orang yang hidupnya sesuai dengan firman. Jadi dalam kejiwaan kita damai, dalam keuangan tetap punya, semuanya enak, semuanya nyaman, semuanya ada. Pengen gak sih bahagia? Ubah otak kita, cara berpikir kita. Dan akuilah, otak gue masih salah. Pikiran gue masih salah, gue mesti berubah. Jadi kita mulai memperbaiki diri. Setiap harilah kalian tuh mesti baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Setiap hari supaya ini berubah. Semakin cepat berubahnya, semakin cepatlah hidupmu berubah. Kalau ini enggak berubah, yang enggak bakal berubah hidupmu, enggak bakal. Makanya cara berpikir otak kita manusia itu sangat menentukan. Makanya didik anak itu adalah mulai dari cara berpikirnya. Kalau kita nggak pernah didik anak, gini loh, anak itu nggak tahu itu benar atau salah, nggak tahu. Ini ngebuang ngelempar, dia nggak tahu gitu loh, ngebuang ngelempar itu adalah salah. Gelas, prak, dia nggak tahu bahwa gelas itu tajam. Nendang orang tuanya, dia nggak tahu bahwa nendang itu salah, nggak tahu. Tapi orang tuanya biarin, nggak masalah, namanya anak kecil, lumrah lah. Ya sudah, lumrahnya terus. Namanya salah dianggap bener. Oh kalau gua nendang, berarti boleh. Oh gua mecahin, gua boleh. Berarti kalau gua minta apa-apa, kalau gua nangis itu berarti boleh. Wah semuanya jadi boleh. Jadilah itu anak monster. Nanti udah gedenya baru tahu ngerasain kayak apa. Percayalah, saya udah ngelain banyak orang, gini loh, akibat saya melayani banyak orang, itu membuat saya ngerti cara kerjanya Tuhan tuh kayak apa. Saya jadi ngerti. Kenapa? Karena di situ Tuhan ajarin, ini loh kenapa begini, ini kenapa begini. Akhirnya saya nangkep, oke. Itulah kenapa banyak orang Kristen berdoa-doa tapi nggak pernah berhasil. Nggak pernah dapat jawaban. Nggak dapat jawabannya, nggak nyampe. Stres aja, bingung, nangis aja di hadapan Tuhan. Merengek tiap hari sama Tuhan. Tapi nggak ada jawaban, nggak berubah. Karena mereka nggak ngikutin apa kata Tuhan atau pola pikirnya, cara tindakannya yang nggak sama kayak Tuhan. Tapi berharap supaya Tuhan kerja. Yang tadi saya katakan Tuhan suruh ke sono tapi dia ke sono. Yang nggak nyampe lah, yang nggak dapat jawaban. Nah ini kita harus tahu ngertiin gitu loh. Ini apa yang saya lakuin nih bener nggak gitu loh. Ini apa yang saya doain ini bener nggak gitu loh. Ini
sesuai dengan apa cara kerja Tuhan enggak gitu. Kalau enggak ya percuma gitu loh. Mau ngapain lu doa? Enggak bakal ada jawaban. Gini loh, saya tipenya adalah orang yang ngomong apa adanya. Saya enggak mau memberikan namanya angin sorga. Yang ujung-ujungnya enggak dapat. Yang ujung-ujungnya kamu enggak dapat jawaban. Saya bukan tipe kayak begitu. Saya lebih baik, ini lo ngomong kayak begini, lu mau percaya nggak percaya terserah. Lu masih tetap ngikutin cara yang lama terserah. Nggak ada urusan sama gua. Bagi saya begitu. Kenapa? Karena saya ngerti gitu loh. Cara kerja Tuhan adalah seperti ini. Firmannya tetap ada firman. Firmannya ngomong kayak begini. Lu nggak ngelakuin firmannya. Terus ngarepin supaya Allah kerja. Mikir gitu loh. Contoh, kalian yang sudah bersuami istri, yang sudah berkeluarga. Kalian tidak bisa berharap kepada orang tua. Karena kalian sudah tanda kutip lepas daripada orang tua. Artinya apa? Firman katakan, dia jadi apa? Keluar kan? Jadi satu keluar. Artinya apa? Dia bukan berarti berada dalam satu rumah tangga dengan orang tuanya lagi. Dia harus keluar. Kenapa? Karena memang itu firman yang mengatakan seperti itu. Nah, orang tua itu pun tidak bisa mengontrol atau melakukan sesuatu yang banyak kepada anak yang sudah menikah. Lu mau doa nungging-nungging. Lu nangis-nangis, lu puasa 30 hari, 40 hari, 100 hari. Setahun buat anakmu. Kalau anakmu gak berubah, yang udah menikah gak berubah, gak akan pernah berubah. Efeknya lu paling cuma 10%. Wah, kok begitu sih? Seharusnya kita harus punya persisten untuk berdoa supaya ke anak kita supaya berhasil lah, supaya ini. Saya ingin ngomong secara firman plus juga kita harus ngerti. Yang namanya anak sudah berkeluarga. Dia itu mempunyai tanggung jawab yang bisa merubahnya itu suami istri. Orang tua tidak bisa merubah anak. Lu mau rubah anak, waktu itu anak masih tanggung jawabmu. Sudah menikah lepas. Yang bisa merubah dirinya sendiri atau istrinya atau suaminya. Enggak ada orang tua yang bisa merubah. Wah, kok begitu? Powernya itu berkurang. Power yang kuat itu siapa yang nyatu? Suami istri. Dia jadi satu, yang bisa merubah adalah suami atau istri. Orang tua sudah ada di luar. Dia hanya bisa doa, cuma berefek kecil. Tetapi yang berefek besar itu adalah di suami istri. Kalau mereka gak mau berubah, atau suaminya gak berubah, atau istri gak berubah, itu rumah tangga tidak akan pernah berubah. Orang tua mau nungging-nungging apapun juga. Kalau anaknya gak mau berubah, gak akan pernah berubah. Terserah kamu percaya atau gak percaya. Karena ketika anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia memikul tanggung jawabnya sendiri. Dia sudah punya cara berpikirnya seperti apa yang dia harus dilakukan. Makanya kalau mau merubah anak dari masih kecil, pakaian istilahnya cuci anakmu tuh dengan pikiran yang benar, pikiran yang sesuai firman. Jangan pernah salah didik anak. Kalau udah salah didik anak, kamu susah di hari tua. Jangan pernah manjain anak dengan berlebih. Saya sayang banget sama anak saya. Kita semua pasti sayang sama anak. Tetapi ketika salah, ketika ada karakter yang jelek, saya tidak bisa yang namanya mentolerir. Salah is salah. Dan harus dibenerin.
Saya mesti sabat, saya harus sabat. Saya tidak membiarkan itu anak. Dulu contoh si Kyle yang paling yang susah. Saya tidak membiarkan si Kyle itu menjadi anak pemarah, anak yang jadi suka maunya apa juga harus mau. Atau tuh anak, wah pokoknya dulu itu anak susah sekali. Ke bawah, menurut saya ada gennya. Gak suka mandi. Persis kayak dia, bapak mertua saya. Gak suka mandi. Tiap hari saya harus sabat dia. Tiap hari. Karena dia gak mau mandi. Masa saya biarkan? Biarin lah gak mau mandi. Biarin lah gak mau mandi. Nah kayak gitu kalau udah anak salah tapi didiemin karena inilah, karena itulah, karena masih kecil lah. Kamu akan ciptain itu anak monster nanti. Kalau kamu salah didik anak, susah di hari tua. Itu cara berpikir. Contoh kalau anak perempuan, harus itu namanya suruh ngepel, suruh cuci baju, suruh ya hal-hal yang perempuan lah, suruh masak. Tapi gak pernah disuruh, kan ada pembantu, kan ada ini. Itu anak berarti tidak tahu, anak perempuan itu tidak tahu apa kodratnya seorang wanita. Akhirnya manja, maunya bla bla segala macam, karakternya jadi jelek. Karena ya nggak usah lah, mama aja lah yang iniin. Nggak bisa. Saya udah ngomong sama anak saya, papi pokoknya setelah kamu kuliah, papi stop. Kamu cari duit sendiri untuk bayar kamu sendiri. Papi nggak mau ngasih bulanan, nggak ada. Kamu kerja cari duit sendiri. Karena memang gini loh, anak itu ada masanya. Saya nggak bisa nuntut anak saya itu lagi kuliah sambil kerja. Apalagi semester 1, semester 2. Karena itu bukan masanya. Bukan masanya. Tetapi karena liburan boleh. Tetapi kalau dia khusus sambil kerja, saya nggak kasih. Saya ngomong sama gini, papi kirim kamu ke Taiwan itu untuk belajar, untuk kuliah, bukan untuk kerja. Masanya setelah selesai umur 21, 22, itu masa mereka bertanggung jawab untuk cari uang. Nah kalau masa itu saya nggak pernah dididik cari uang, selalu dikasih. Itu akhirnya saya pelayanan ada satu, tinggal di Amerika sampai udah besar, udah selesai kuliah, sampai udah bertahun-tahun sana. Masih aja dicekokin duit, mam duit. Nah kalau anak masih kecil, itu jiwanya tuh ada step by stepnya yang nggak bisa kita paksa untuk dia melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau anak kecil masih bayi, maksudnya setahun atau 2 tahun tuh punya tanggung jawabnya A. Nggak bisa dipaksain untuk jadi B. Nggak bisa. Misalnya anggap nih umur 7 tahun udah suruh kerja gitu loh. Nggak bisa. Nggak boleh karena itu akan mengganggu kejiwaannya. Jadi semua itu punya, manusia itu punya step by stepnya kejiwaannya. Kita nggak bisa meloncatin. Itu nggak bagus buat kejiwaannya. Ini yang saya pelajari dalam pelayanan dari pengertian di apa saya ngeliat di anak-anak saya. Makanya anak-anak saya semua tuh, istilahnya saya didiknya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Karena supaya apa ya, hidup mereka supaya bahagia. Kalau jiwanya dari kecil nggak bahagia, itu nanti kelanjutan tuh nggak bahagia. Sifat karakternya jadi jelek. Nah itu saya nggak mau. Saya tuh nabur dari kecil. Saya pengen tua, aduh saya tinggal enak-enak ya. Sekarang saya belum tua, saya udah enak. Saya pengen seterusnya berpuluh-puluh tahun hidup saya akan nyaman. Nanti kamu akan lihat apa yang saya omongin benar atau enggak. Saya ingin kita semua berubahlah, pembaruan budimu, pikiranmu berubah.
Ini gak berubah, hidupmu gak berubah. Tetap susah dan susah dan susah dan susah dan susah. Bertahun-tahun gitu loh. Ngapain hidup kayak begitu? Berusahalah dengan keras untuk tiap hari. Kamu dengar firman Tuhan, kamu renungin firman Tuhan. Dengerin, paksain dirimu. Berjam-jam kamu dengerin. Supaya ini merubah gitu loh. Ini kemarin waktu yang doa berkat itu. Tuhan ngomong sama saya. Saya akan tahu kau begini, blah gitu. Kemarin saya dapat. Saya baru tanya sekitar Kamis sama Jumat. Tuhan maksudnya apa? Nah, saya pengen buktiin nanti di hari Senin. Yang saya maksud begini. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita secara pribadi. Ketika kita meminta hikmatnya. Yang paling gampang caranya. Dapat hikmat Tuhan. Paling simple. Adalah bahasa roh. Kamu berbahasa roh lah. Berbahasa roh terus. Sampai otak kamu tenang, pikiran kamu tenang. Masuk dalam firman Tuhan, masuk di dalam roh. Barulah Roh Kudus akan memberikan kita hikmat. Baru Roh Kudus akan memberikan namanya dorongan di dalam hati. Barulah ada sesuatu yang muncul di dalam diri kita. Itu cara paling gampang untuk mengerti hikmatnya Allah. Kalau mau. Maka sekarang saya kalau trading, saya berbahasa roh dulu. Saya pengen otak saya, pikiran saya, mata saya dikuasai sama Tuhan. Supaya saya tidak berdasarkan emosi, tapi berdasarkan ya dengan dikuasai sama Tuhan. Jadi hari ini, minggu lalu, 2 minggu lalu saya bicara masalah Roh Kudus. Dan minggu lalu saya katakan, kalau hidupmu masih susah, itu menunjukkan pikiranmu kedagingan. Dan hari ini saya katakan, pikiran kedagingan itulah yang harus diubah. Berubahlah pembawaan budimu, berubahlah cara berpikirmu, supaya hidupmu berubah. Cara berpikirmu gak berubah, hidupmu akan tetap susah. Susah dan susah dan susah. Gak senang, gak bahagia. Mau apa-apa susah. Cukup saya dulu susahnya. Sekarang saya gak mau susah. Saya tidak mau susah. Bahkan saya harus menambahkan lagi. Saya harus nabur lagi. Ingat. Enggak nanam, enggak ada buah. Ya. Nanam 1 pohon, buahnya ya untuk 1 pohon. Nanam 10 pohon, buahnya akan menghasilkan lebih banyak daripada 1 pohon. Jadi jangan pernah ngarepin. Lu enggak nanam, lu dapetin buah. Jangan berharap. Jadi kalau kita nabur banyak, lumrah kalau diperkaya. Kalau diberkati lebih. Lu gak nabur, lumrah kalau lu gak nuai apa-apa. Gak dapat apa-apa dan tetap susah. Itu cara kerjanya Tuhan. Lu pelitnya ajubilo. Hidupmu akan tetap pelit seumur hidup. Artinya apa? Susah duitnya pas-pasan. Selalu berasa kurang. Takut nih kalau dikeluarin. Gemeteran. Aduh. Duit 100.000 hilang nih. Tapi kalau orang yang suka nabung. Cepet. Hilang, loss. 200. Apa misalnya $200. $1,000. Nanti gue dapat lagi. Kayak kemarin. 100 juta loss hilang. 3 hari dapat. Sekarang udah nambah. Kalau kita ngerti cara kerjanya Tuhan. Tenang hidup. Hidup itu tenang. Kalau tahu.
Jadi nggak akan ngoyo sama Tuhan, nggak ngotot sama Tuhan. Udah ngerti, oh gitu, ya udah. Jadi apa ya? Yang nggak ketakutan, pokoknya tenang aja, percaya aja. Nah ini susah, nggak gampang ya. Merubah pikiran itu nggak gampang, sangat tidak gampang. Itu tergantung effortnya kita, usaha kita. Semakin kita mau cepat berusaha untuk menggantikan pikiran kita, semakin cepatlah hidupmu akan berubah. Ya. Jangan menjadi sama kalau orang tuamu itu tidak baik atau tidak bagus. Jangan mendapatkan panutan yang tidak baik dalam hidupmu. Dan kalau kamu lihat bahwa itu kurang bagus, berubahlah. Untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi orang tua saya begitu, tergantung kamunya. Kamu bisa merubah, menggantikannya. Hidupmu akan lebih kaya dibandingin orang tuamu. Hidupmu akan lebih berhasil dibandingin orang tuamu. Jadi yang merubah nasib kita bukan karena keluarga gua begini, nggak ada istilah begitu. Yang merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Itu istilah kutuk, istilah kayak gitu itu sangat mudah. Hitungan detik kutuk lepas. Hitungan detik nggak ada. Tapi ini otak, bukan hitungan detik. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau orang yang pintar secara rohani, cepat berubah. Orang yang goblok secara rohani, tidak akan pernah berubah. Tahu gak si Andrew, saya lagi cerewet nih, saya ngomong terus. Dia sampai katakan, I'm dumb. Tahu dumb? Dumb itu goblok. Saya dulu tuh goblok katanya. Saya melakukan sesuatu yang kegoblokan, kebodohan. Saya nggak kerja katanya. Ketika dia full time, jadi pendeta. Tidak kerja sama sekali. Dan dia hanya berkata bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan saya. Total nggak kerja. Banyak sih yang saya dapat dari dia. Cuma saya katakan gini. Sampai dia tuh sangat miskin. Ini kalian yang kemarin gara-gara pandemi susah. Yang stres. Aduh gimana nih duit gak ada di apa? Di BCA cuman sisa 100.000, 200.000. Saya yang tanya. Selama kamu itu masih makan gak? Masih makan gak? Mau tahu siapa yang miskin? Nah, saya Andrew. 2 minggu. Dia ngomong, dia cerita lagi. 2 minggu enggak makan. Minum air doang. Minum air. Istrinya hamil 8 bulan. Minum air doang. Miskin enggak? Dibandingin kamu miskinan mana? Kau masih bisa makan. Dia enggak makan. Puasa terpaksa 2 minggu. Jangan menggerutu sama Tuhan. Tuhan ini saya gimana? Duit saya tinggal segini. Masih bisa makan kan? Belum separah si Andrew. Kalian masih bisa makan. 2 minggu. Dan dia katakan itulah saya ceritakan kebodohan saya, kegoblokan saya dulu. Tapi sekarang penghasilan dia bukan ribuan. Setahun itu udah bicara triliun. Kenapa bisa berubah? Pikirannya berubah. Nantilah saya cerita lebih dalam lagi. Kalau kita nggak pernah berubah pikirannya, apakah Tuhan salah? Dia tahu bahwa Tuhan panggil dia. Apakah Tuhan salah? Dan Tuhan membiarkan itu 2 minggu. Nggak makan, nggak dikasih makan, nggak ada yang ngirimin makan. Dia bilang dia dapat tiba-tiba ada makanan di depan. Ini saya nggak tahu. Pokoknya selama 2 minggu itu dia nggak dapat makanan sama sekali. Dan dia katakan dia dapat mujizat begini. Itu mobil mesin itu pecah.
retak. Tapi itu mesin bisa jalan. Plus selama 2 minggu dia jalanin itu mobil tanpa bensin. Kok bisa? Oh, itu mukjizat. 2 minggu gak punya duit. Dia cuma nyalain starter, itu mesin jalan. Gak hancur? Enggak hancur. Ya 2 minggu. Jangan kan gak ada bensin gak mungkin nyala lah. 2 minggu itu mukjizat Tuhan. Tapi ketika Tuhan nanya sama dia, kamu mau gak ngalamin seperti itu dulu lagi? Gak mau Tuhan. Saya gak mau. Kenapa gak mau? Itu susah. Lebih baik gue punya duit, gue tinggal beli. Gue mau beli mobil baru, gue tinggal beli. Gak perlu gue namanya nongkrong, Tuhan kasih mukjizat. Hidup dipelihara sama hidup di dandanin. Pilih yang mana? Saya mau didandanin. Bukan saya gak butuh mukjizat. Ada yang lebih baik. Hidup di dalam berkatnya Allah. Bukan hidup di dalam mukjizat. Beda ya. Saya mau hidup di dalam berkatnya Allah. Bukan hidup di dalam mukjizat. Karena selalu susah. Selalu ada di ujung tambuk. Selalu gak punya duit. Selalu bermasalah. Nah, saya gak mau kayak gitu. Mendingan saya hidup di dalam berkat aja. Mau beli apa? Beli. Mau jalan kemana? Jalan. Mau makan apa? Makan. Gak ada yang mesti pikirin. Hitung dulu. Bulan ini butuh ini. Cukup gak gue makan ya? Gue makan palingnya 50.000 aja deh. Ntar gak cukup. Nah, saya gak mau kayak begitu. Gue mau makan, gue makan. Nikmatin hidup ini. Nikmatin hidup ini bersama Tuhan. Amin. Sekali lagi, nasibmu bukan tergantung Tuhan. Tergantung siapa? Diri sendiri. Merubah? Silakan. Nggak mau merubah? Silakan. Itu urusanmu. Saya nggak mau. Saya aja nih, saya lagi mau berubah otak saya. Saya aja nih masih mau berubah. Saya tadi pagi dengerin lagi, ya gue mesti berubah nih. Gue mesti berubah nih. Ada yang mesti dirubah nih. Saya masih berubah pikiran saya. Saya tahu saya masih jauh dengan si Andrew. Jauh banget. Tapi gue bisa punya pikiran kayak gitu. Jadi gue mesti dengerin lagi. Kalau gue bisa sama kayak dia, waduh. Bukan masalah uang ya, banyak hal. Dia ngebangkitin orang mati. Itu bukan 1-2 orang. Bukan karena punya urapan. Bukan karena punya urapan. Yang banyak dikerja oleh hamba Tuhan. Tapi karena punya firman. Itu yang saya senang dari dia. Dia bukan mengumbarkan urapan. Tapi dia mengumbarkan firman. Firman jawaban hidup kita. Enggak punya firman, enggak bakal berubah. Kejarlah firman. Amin. Kejarlah firman. Carilah firman. Carilah firman. Maka hidupmu akan berubah. Amin. Oke, musik.